warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjumpa kembali bersama saya Safriyadi berazam.com. Sekarang saya sedang berada di sebuah kawasan bebukitan yang dikelilingi oleh hutan belantara, menyusuri sungai Kopu. Sungai Kopu ini terletak di Desa Tanjung, Kecamatan Kampar Hulu, Kota Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Nah, tadi saya dari Desa Tanjung menyusuri Sungai Kopu ini dengan bot bersama Pak Camat Kampar Hulu, Pak Begap. Kemudian ada juga Pak Kasat Satpol PP Kampar, Pak Nobit. Assalamualaikum Pak Camat. Kita berbincang-bincang dengan penguasa wilayah daerah ini, Pak Camat. Ini bagaimana sejarah dari Sungai Kopu ini? Agak kecil, bebukitan, ada hutan belantara. Cuacanya di sini sedap betul, dingin. Iya. Terima kasih Pak Dokter. Ini sungai ini sebelumnya kami nyampaikan ini sudah ada dari zaman dulu Belanda. Jadi perang Padri, perang Belanda dulu ini sudah ada sungai. Ini merupakan salah satu transportasi air dari Kapur Sembilan, Sumbar, Marapeti, nanti sampai ke Tanjung. Ini jaraknya kalau kita naik bot tadi lebih kurang 1,5 jam. Kita udah sampai di pasar Muara Petinya. Jadi biasanya kami sudah dari kantor camat itu udah 3 kali ke sana. Hari Kamis pasar Muara Peti, kami start dari kantor, kami langsung ke sana sampai. Jauh lebih cepat daripada naik mobil ya? Jauh. Kalau naik mobil kita berputar arah sampai nanti ke Rantau Berangin, berputar lagi sampai ke Muara Peti. Alhamdulillah sampai saat ini sungai masih terjaga. Ini merupakan yang kami ceritakan tadi, merupakan anugerah pesona Indonesia. Nominasi terbaik 2 C Indonesia. Ini sudah masuk daftar wisata kabupaten dan nasional. Kalau kita berbicara tentang pariwisatanya, Pak Surya Dharma udah sering ke sini untuk apa. Jadi ini adalah transportasi sampan kajangnya orang-orang dulu. Pak Camat, ini sehari-hari Sungai Kopu ini difungsikan oleh warga untuk apa? Ada beberapa aktivitas yang kami pantau di sini. Pertama, lalu lalangnya aktivitas perkebunan. Jadi masyarakat ada kebun gambir, nanti kita jumpa kebun gambir di sini. Ada untuk cari penghasilan ikan. Ini dari adat istiadat sungai ini tidak boleh ditubah, tidak boleh diracun ikannya. Silakan mau cari ikan. Ini kalau kita duduk di sini sambil mancing bisa seger gini ikan baungnya ke atas di sini nih. Ini kedalamannya ini hampir 10 meter nih Pak. Nampaknya seperti ini. Hampir 10 meter. Ini terjal ke bawah. Jadi ini aktivitas masyarakat, perkebunan, perikanan ada juga ini, dan air-air ini kita pergunakan transportasi pariwisata. Nah, kalau kita telusuri sungai ini, inilah jalan satu-satunya untuk menuju ke wisata alam air terjun Putri Kayangan. Betul. Kita ada satu jalan semalam sudah dirintis oleh pasukan Brimob. Jadi Brimobnya latihan di sini dan dulu latihannya di sini untuk mencari titiknya jalan ke Putri Kayangan. Tapi tidak memungkinkan, mau dia 6 jam baru sampai ke sana. Jadi ini merupakan akses satu-satunya ke air terjun Putri Kayangan. Kenapa kami sajikan begitu promosinya? Karena di sini setelah kita melewati setengah jam nanti melewati bot loyang bahasa kampung di sini, dia nanti kita disungguhkan oleh berjalan kaki di air kecil nanti yang begitu pesona terhadap lumut-lumut dan napal-napalnya nanti. Mungkin bisa diceritakan Pak Camat, apa destinasi dari Putri Kayangan itu? Kita dari awal Putri Kayangan ini kami hanya dapat cerita dari sesepuh kita, dari turun-temurunnya. Air Putri Kayangan ini merupakan air terjun di mana putrinya di situ mandinya. Nanti kita akan jumpa nanti di mana tempat anaknya di situ ditinggalkan. Biasanya kalau orang tua kita pergi ke sungai, otomatis anaknya ditaruh di situ. Jadi nanti kita ada jumpa lubang yang besar, nanti 3 buah di situ. Dulu anak kecilnya secara mistis, secara ilmu gaib, dia di situ ditaruh anaknya.
bersamaan dengan ibunya putrinya itu menyuci, anaknya ditinggal di situ. Jadi di situ kita nampak akan melewati nanti suasana di mana putri anak-anaknya dari Kayangan nanti mandi di situ. Putri Kayangan itu diistilahkan dengan wanita yang cantik Kayangan, alamnya gaib. Gitu. Iya. Nah, Pak Nurbit baru pertama kemari, Pak Nurbit. Siap, baru pertama. Setelah Pak Nurbit naik dari Desa Tanjung, sekarang kita parkir di sini karena beratkan muatan. Apa yang sudah Pak Nurbit rasakan? Baik Pak Dokter, jadi memang ini salah satu yang memang eksistensi dan kelestariannya perlu kita jaga. Sebenarnya dulu ketika PLTA itu belum dibendung, hampir sebagian dari Sungai Kampar ini, khususnya dari 13 kota surat ke atas atau Muara, konturnya kira-kira seperti ini. Cuman dia semakin ke ujung itu akan semakin kecil. Nah, cuman hari ini kita memang perlu melestarikan ini karena ini tidak banyak lagi. Dan kalau kita lihat dari genangan PLTA yang tersisa menunjukkan daerah wisata yang sangat menarik itu sebenarnya di sini. Nah, gimana Pak Nurbit? Apa pemikiran Pak Nurbit kalau ini dikembangkan menjadi kawasan wisata? Sekarang kan sebenarnya sudah menjadi kawasan wisata. Cuma supaya lebih populer dan masyarakat tahu, menjadikan ini satu destinasi yang cukup menarik dan ramai dikunjungi. Apa pemikiran Pak Nurbit? Sebenarnya secara konsep kita ini nominasi 2 secara nasional itu pintu gerbang untuk ini bisa mendatangkan pendapatan asli daerah untuk menopang pembangunan di Kabupaten Kampar. Yang pertama. Yang kedua, kita memang pertama akses transportasi darat dari simpang Batu Bersurat sampai ke sini memang harus terpelihara dengan baik. Artinya kondisi jalan hari ini yang mungkin ada di beberapa spot mengalami kerusakan itu harus mendapat perhatian pemerintah provinsi. Karena bagaimanapun jalan itu statusnya masih jalan provinsi. Kemudian yang kedua, pemerintah daerah harus mendorong tumbuhnya ekonomi kerakyatan. Yang kita lihat sebenarnya kalau daerah ini ada tempat-tempat yang memungkinkan, katakanlah seperti homestay yang bisa dipromosikan paralel dengan kondisi yang ada di dalam ini, saya yakin dan percaya 5 tahun ke depan dalam priorisasi kepala daerah berikutnya ini akan merupakan salah satu daerah yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi tujuan wisata utama di samping Kampar Kiri, karena zona ini terbagi 2, Kampar Kiri dan Kampar Kanan. Kemudian Pak Dokter, yang kedua yang tidak kalah penting adalah mungkin keberpihakan terhadap lingkungan. Nah, saya mulai masuk melihat tadi adanya tuntutan sesaat konversi lahan dari arah komoditi karet atau hutan yang berpotensi untuk menjaga kelestarian lingkungan itu berubah menjadi sawit. Nah, ini resiko sebenarnya akan merubah struktur dan wajah daerah wisata. Karena sawit itu secara konseptual itu akan merusak tatanan lingkungan karena dia butuh air yang begitu banyak. Sementara kawasan ini harus dipertahankan eksistensinya dalam bentuk kelestarian lingkungan. Jadi air-air terjun ini memang harus kita pertahankan. Kami khawatir kalau misalnya regulasi pemantauan pengamanan daerah ini tidak maksimal dilakukan oleh semua tataran pemerintahan, kita khawatir nanti beberapa saat ke depan itu akan berubah. Karena hari ini menunjukkan komoditas sawit itu seolah-olah primadona yang dirindukan oleh semua orang. Mengalahkan karet. Ya, mengalahkan karet. Pak Camat, Ya. kalau kita sambung apa yang disampaikan oleh Pak Kasat Satpol PP, memfungsikan, mengoptimalkan kawasan ini menjadi daerah kunjungan wisata sehingga dia bisa memberikan kontribusi besar terhadap PAD Kabupaten Kampar dan tentu juga pendapatan asli daerah bagi Kecamatan Kampar Hulu. Apa yang sudah Pak Camat lakukan selama ini? Terima kasih Pak Dokter. Kami bersama Pok Darwis
Ini salah satu Pok Darwis itu apa, Pak? ya apa kelompok pariwisata. Oh, kelompok pariwisata. Jadi Pok Darwis kelompok pariwisata, setiap ada destinasi di Kabupaten Kampar itu di bawah naungan Pok Darwis. Nanti setelah itu baru ke Kabid atau ke Kepala Dinas Pariwisata. Alhamdulillah kita di Pok Darwis khususnya di Tanjung ini sudah bergerak sudah hampir 5 tahun. Iya. Jadi salah satu sudah kita rintis bersama. Kita tak henti-hentinya karena kantor camat itu merupakan tempatnya berkumpul semua desa. Semua desa. Alhamdulillah desa Tanjung ini agak aktivitasnya tinggi. Di samping kantornya aulanya dekat, mungkin di kantor Tanjung, di desa Tanjung, Desti Wisata Sungai Kopu bersamaan dengan pulau tempat perkemahan. Nanti kita ada juga di sana nanti tempat berlimau. Itu pulaunya itu seperti hamparan luas. Iya. Di sana sudah terbentuk Pok Darwisnya dan sudah menghasilkan beberapa PAD. Jadi dapat kami sampaikan pendapatan asli daerah kita itu sudah banyak dari Pok Darwis ini. Sudah kita lakukan. Ini ada salah satu ini dari apa wisata. Dari mana Bang? Tahu. Hah? Pekanbaru. Pekanbaru ya. Oke sip. Dan ini ada beberapa tamu kita sudah bermalam di Tanjung. Sudah bermalam. Jadi homestay yang kami ciptakan sekarang, kata Pak Kasat itu, kita sudah mulai. Tetapi bukan homestay, tapi adalah perkemahan. Berupa kemah. Jadi target kita atau sasaran yang akan menikmati daripada wisata ini adalah kaum milenial. Bukan baru kaum tua-tua seperti kita, tidak lagi. Jadi mahasiswa yang suka-suka pergi ke manjat gunung sekarang sudah menikmati perkemahan di sana dan pagi nanti akan masuk ke Putri Kayangan. Jadi ini sudah kita mulai dan beberapa kuliner sudah kita masukkan. Kulinernya sudah masuk paket. Jadi nanti orang berkemah di sana kita masukkan lope bugi. Lope buginya sudah masuk terhadap satu paketnya. Akhir-akhir ini kami berkonsultasi dengan Pak Wali. Kita akan menyewa beberapa rumah di sekeliling untuk jadi homestay. Itu sudah masuk dalam konsep kita untuk pengembangan. Siapapun yang pergi ke Kota Kampar Hulu ini harus bermalam. Dan harus menikmati, mencicipi kuliner khas Kecamatan Kota Kampar Hulu ini. Ini sudah kita lakukan. Desa Tanjung. Khususnya Desa Tanjung. Ini dari sini kita ke Putri Kayangan berapa jauh lagi Pak? Dari tempat dermaga tadi ke Putri Kayangan kita nanti naik bootnya 30 menit. Dari Putri Kayangan kita berjalan lebih kurang 500 meter. Itu tergantung kita nanti. Kalau kita lurus saja perjalanan itu mencapai 25 menit. Tapi kalau sempat selfie nanti sempat bisa-bisa kita nanti 1 jam baru sampai ke sana. Tergantung situasi karena alamnya nyaman sekali di sana dan telapak kaki kita ini dihiasi dengan dinginnya air dan dinginnya nanti napal. Ini merupakan napal nanti. Sepanjang jalan kita menikmati perjalanan air kecil yang penuh dengan napal-napal di sana. Oke, baik. Demikian bincang-bincang ringan kami bersama Pak Camat Kampar Hulu, kemudian Pak Kasat Satpol PP Kabupaten Kampar, Pak Nurbit. Kebetulan kami sedang menikmati perjalanan menuju air terjun Putri Kayangan di Desa Tanjung, Kecamatan Kota Kampar Hulu. Kota Kampar Hulu, Kabupaten Kampar. Nah, kawasan ini sebenarnya sangat dekat ya, baik dari Pekanbaru maupun dari Kota Padang, Sumatera Barat. Kalau dari Pekanbaru silakan Anda menaiki ke kendaraan bisa roda 2, bisa roda 4 menuju ke PLTA Kota Panjang. Nanti di jalan lintas Riau Sumatera Barat itu akan ada sebuah gapura Candi Gapura Desa Moratakus menuju ke Candi Moratakus. Dari Gapura itu ke Candi Moratakus 23. Sekitar 23 kilo. Lalu pas di persimpangan Candi Moratakus itu ada jalan ke kiri menuju ke kantor Camat Kampar Kampar Hulu. Ya. Nah, disitulah kita naik, ada dermaga di dekat kantor camat itu ada dermaga di Desa Tanjung.
Kita naik boot di sana ke air terjun Putri Kayangan. Kawasan ini cukup dingin dan masih asri, batu-batu Nepal kiri kanan dengan jarak yang tidak terlalu jauh. Itu membuat suasana nyaman untuk menyusuri Sungai Kepo ini. Akan tercipta suasana batin yang nyaman, pikiran yang tenang, hingga kita bisa menemukan suasana yang luar biasa nikmat jauh dari hiruk pikuk kota. Jangan lupa bawa keluarga dan seluruh sahabat Anda semua untuk berwisata ke Putri Kayangan di Kecamatan Koto Kampar Hulu. Terima kasih, kita bertemu kembali di lain waktu dengan suasana yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, tuh ambil tuh. Iya. Kalau di YouTube udah bisa kita bawa.